akan menjawab nomor 1, yaitu yang menjadi target bimbingan konseling perkembangan itu ada domain akademik, domain sosial pribadi atau pribadi sosial, dan karir. Berikutnya soal nomor 3. Myrick menyarankan 4 langkah sistematik problem solving untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalahnya. Uraikan secara singkat masing-masing langkah ini. Langkah yang pertama yang bisa dilakukan adalah mengidentifikasi dulu masalahnya atau apa sih masalah atau situasi yang sedang dihadapinya. Nah, setelah itu langkah yang kedua, apa yang sudah dicoba atau yang sudah Anda lakukan untuk masalah tersebut. Setelah itu, apa yang Anda lakukan lagi dan bisa lakukan setelah langkah yang kedua. Dan langkah yang terakhir yaitu apa langkah Anda selanjutnya. Nah, apakah rencana Anda selanjutnya untuk dalam menghadapi masalah tersebut? Baiklah, saya Oksa Amelia menjawab nomor 2. Soalnya, menurut Myrick, konselor sekolah dapat melakukan intervensi untuk memfasilitasi peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan. Jelaskan 3 di antaranya. Dapat melakukan intervensi. Jadi, yang dapat dilakukan oleh konselor sekolah itu yang pertama ada menjadi pemimpin dalam menyelenggarakan dan mengembangkan program bimbingan dan konseling pembangunan. Itu yang komprehensif. Selanjutnya memberikan layanan konseling individual kepada siswa. Yang ketiga memberikan layanan konseling kelompok kecil kepada siswa. Selanjutnya untuk mengatur dan memimpin unit bimbingan kelompok besar, sesi dan kegiatan. Ada melatih dan mengkoordinir fasilitas teman sebaya, tur dan proyek terkait, berkonsultasi dengan orang tua, guru dan administrator mengenai masalah dan kebutuhan khusus siswa. Ada berkonsultasi dengan guru dan administrator tentang intervensi bimbingan dan konseling bagi siswa. Yang selanjutnya mengembangkan unit bimbingan yang berkembang dan kebutuhan dan penilaian siswa. Selanjutnya membantu mengembangkan dan mengkoordinir program guru sebagai pembimbing TAP. Ada untuk memimpin bersama, kadang-kadang sebuah bimbingan unit atau sesi dengan seorang guru mungkin selama TAP. Yang selanjutnya untuk melayani sebagai sumber profesional untuk guru, penasihat tentang konseling singkat dan perubahan perilaku. Kemudian untuk membantu mengidentifikasi siswa yang memiliki kebutuhan atau masalah khusus dan untuk membantu menemukan pendidikan atau layanan bimbingan alternatif bagi mereka. Selanjutnya, mengkoordinir program pengembangan fakultas dan staf terkait pembinaan, dan selanjutnya mengkoordinasikan layanan terkait bimbingan lainnya, yaitu penilaian siswa, saran, sumber daya masyarakat, pendidikan khusus, dan penempatan. Baiklah, yang selanjutnya soal nomor keempat. Jelaskan rasional layanan dasar diberikan kepada peserta didik. Rasional yang diberikan kepada peserta didik itu ada 4. Yang pertama bimbingan klasikal, yang kedua bimbingan individual, yang ketiga bimbingan kelas besar, dan yang keempat bimbingan kelompok. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 5. Salah satu objektif dari layanan dasar ialah demonstrate cooperative behavior in groups. Uraikan maksud dari objek ini dan uraikan langkah-langkah menggunakan model Skiara. Jadi maksud dari itu adalah itu menunjukkan domainnya itu domain sosial dengan tujuan menunjukkan sikap kooperatif dalam kelompok. Nah, apabila diterapkan dengan model Skiara akan menerapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu seorang pembimbing akan menampilkan video, cerita, atau dongeng mengenai toleransi. Nah, setelah menampilkan video, pembimbing atau guru bimbingan konseling itu meminta anak menyebutkan apa saja yang mereka ingat terkait isi video yang ditayangkan. Nah, yang kemudian langkah selanjutnya adalah mintalah anak mengungkapkan perasaannya setelah selesai menonton video. Nah, bisa diberikan dengan pertanyaan, setelah kalian nonton video tadi, bagaimana perasaanmu? Atau bagaimana perasaan anak apabila diposisikan dalam sesuatu yang terkait dalam video yang dipresentasikan di awal tadi. Nah, setelah langkah yang ketiga, yang langkah keempat itu
meminta anak menceritakan pengalamannya terkait materi yang ditayangkan di awal tadi atau diceritakan atau bentuk dongeng tadi. Misalkan mereka bekerja sama dalam kelompok kecil di kelas, seperti itu. Biarkan mereka menceritakan pengalaman mereka. Dan yang selanjutnya adalah langkah yang terakhir itu tindak lanjut, yaitu rencana yang selanjutnya. Juga memberikan arahan nilai-nilai positif atau apa yang harus dilakukan anak terhadap terkait materi yang kita berikan tadi. Misalnya kita menjelaskan kepada anak itu misalnya bagaimana sih cara menunjukkan sikap kooperatif dalam kelompok itu. Misalnya bagaimana cara bekerja sama yang baik dalam kelompok, seperti itu. Saling toleransi dan lain-lain.